Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Salma Astagina Isi Salola dengan NPM 211603105, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab perihal tugas yang diberikan oleh Ibu Tina selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar sosiologi pada tanggal 10 September 2021. Pertanyaannya ialah sebagai berikut. 1. Sebutkan contoh-contoh kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih kelompok sosial itu. Jadi menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berkaitan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan akan saling mempengaruhi. Lalu kelompok sosial itu terbagi menjadi dua, ada yang beraturan dan tidak beraturan. Jadi untuk saya akan menjelaskan mengenai yang beraturan dulu. Jadi pertama adalah kelompok besar dan kecil yang ditentukan dari jumlah anggota dan beban tugasnya. Contohnya itu kelompok besar dan kecil itu seperti Persatuan Guru se-Indonesia. Lalu dari kelompok besar tersebut itu dibentuk lagi kelompok kecil lagi, yaitu kelompok panitia reuni guru. Lalu kemudian ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Jadi ciri hubungan kelompok primer ini yaitu erat dan antara anggotanya saling berdekatan dan adanya ikatan emosional dan memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Contohnya itu keluarga dan kerabat dekat. Lalu untuk kelompok sekunder itu ciri hubungannya tidak erat dan biasanya didasari oleh keterikatan karena pekerjaan atau profesionalitas. Contohnya karyawan yang terikat oleh kontrak pada direktur suatu perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya kita ada in and out group, kelompok dalam dan luar. Ketika seseorang menyebut kami, ia adalah bagian dari kelompok itu, dan ketika seseorang menyebut mereka, ia bukan anggota dari kelompok tersebut. Contohnya itu ada kepala desa yang mengatakan, kami akan membangun irigasi yang baik untuk warga atau mereka. Kami yang dikatakan oleh kepala desa itu merujuk pada kepala desa itu sendiri dan juga anggota dari organisasi desa yang ia bina, sedangkan mereka merupakan warganya. Nah, paguyuban dan patembayan. Kelompok paguyuban itu memiliki ikatan batin yang murni dan kedekatan emosional yang tinggi. Lalu lagi-lagi contohnya adalah keluarga dan kerabat dekat. Lalu kelompok patembayan itu memiliki ikatan yang mekanis dan didasarkan atas visi bersama. Itu misalnya ada komunitas pengusaha atau komunitas guru. Atau juga ada komunitas ojek online. Lalu selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan tegas yang sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Contohnya itu adalah organisasi kemahasiswaan, lalu ada struktur organisasi OSIS, nah seperti itu. Lalu selanjutnya kelompok informal. Kelompok ini yaitu kelompok yang tidak memiliki peraturan atau struktur organisasi yang secara tertulis atau yang dinyatakan legal. Jadi tidak resmi gitu. Biasanya kelompok informal ini terbentuk atas kesepakatan bersama aja. Contohnya itu adalah circle pertemanan kayak seperti geng SMA atau seperti kelompok yang ada di dunia maya gitu. Terakhir kita ada kelompok keanggotaan atau kelompok acuan. Nah, kelompok keanggotaan itu adalah kelompok yang secara resmi menunjukkan secara resmi seseorang sebagai anggotanya. Contohnya itu mahasiswa yang mengaku dia salah satu dari bagian dari universitas lalu menunjukkan kartu mahasiswanya. Lalu ada kelompok acuan. Kelompok acuan itu adalah kelompok yang dijadikan acuan oleh mereka yang bukan anggotanya. Misalnya seseorang yang Misalnya seseorang di dalam kelompok yang memang menyukai Korea. Jadi mereka itu berperilaku dan bergaya, berpakaian itu seperti orang Korea padahal mereka bukan warga negara Korea. Nah, lalu selanjutnya kita ada organisasi tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan itu adalah tidak terorganisir. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada kerumunan atau crowd.
adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tetapi tidak memiliki pola hubungan yang bertahan lama. Mereka berada di suatu tempat dan kontak dan komunikasi mungkin saja terjadi tapi tidak bertahan lama. Contohnya itu penumpang KAI atau penonton bola, saat sampai dan selesai mereka akan bubar. Lalu ada publik. Publik merupakan kumpulan pribadi yang interaksinya berlangsung melalui perantara dan tidak langgeng. Publik memiliki ukuran yang besar namun terhubung melalui perantara atau dengan kata lain tidak menjalin interaksi yang sifatnya langsung. Contohnya itu ada penonton acara televisi, pendengar radio, lalu pembaca surat kabar. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada massa. Massa merupakan kerumunan sosial dalam konteks urban dan modernitas. Kerumunan tersebut dibentuk oleh visi bersama dan misi bersama. Contohnya itu ada aksi demo yang dilakukan di depan kantor DPR dan biasanya juga didasari oleh konflik. Sekian dari saya, maaf jika banyak salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.